Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, kekuatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di tahun 1441 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa ini nanti sampai di akhir Ramadan dengan penuh kemenangan dan juga kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Rawahul Bukhari. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara perkataan dari kenabian terdahulu yang sudah diketahui oleh manusia, yaitu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jikalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasannya sesungguhnya sifat malu merupakan warisan dari kenabian terdahulu, dari nabi-nabi terdahulu, dari Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Maka sifat malu merupakan sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh umat Islam, karena ketika seorang tidak memiliki sifat malu, maka nanti dia akan melakukan hal-hal yang itu membuat citra dirinya menjadi buruk. Maka rasa malu pun juga merupakan sebagian dari iman, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-haya'u syu'batun minal iman, bahwasanya sungguhnya rasa malu itu merupakan bagian dari iman. Maka ketika rasa malu merupakan sebagian dari iman, maka ketika kita memiliki rasa malu, sesungguhnya kita akan terbebas dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa malu itu ada dua macam, yaitu yang berkaitan dengan hak Allah, yang kedua yaitu yang berkaitan dengan hak manusia. Rasa malu yang berkaitan dengan hak Allah yaitu adalah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menerjang larangan-larangan Allah, kita melaksanakan atau melakukan maksiat, dan kita meninggalkan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang disabdakan oleh Rasulnya. Maka ketika kita melakukan hal maksiat atau tidak melaksanakan perintah dari Allah, kita harusnya memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kita kerjakan. Kemudian macam yang kedua yaitu adalah rasa malu yang berkaitan dengan hak manusia, yang ketika kita berbuat sesuatu yang itu menyelisihi muru'ah atau menyelisihi adat istiadat di suatu masyarakat, maka kita harus memiliki rasa malu. Seperti halnya contohnya ketika kita berada dalam majelis ilmu, tatkala kita berada di shaf yang terdepan mungkin, kemudian kita menjulurkan kaki kita di antara orang banyak, maka itu merupakan di masyarakat kita itu merupakan suatu hal yang kurang sopan, Maka sejatinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di mata masyarakat, di mata manusia itu merupakan hal-hal yang sebenarnya mubah, tapi bagi masyarakat kita khususnya orang Jawa yang banyak sekali unggah-ungguhnya, maka kita harus memiliki rasa malu agar kita terhormat, agar kita tidak merasa dihinakan, dijatuhkan oleh orang lain ketika kita bisa menjaga diri kita dan memiliki rasa malu. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jikalau engkau tidak memiliki rasa malu, maka
silahkan berbuatlah sesukamu. Ini bisa bermakna dua hal. Yaitu yang pertama adalah ini merupakan perintah, ya, perintah yang bersifat mubah, ya. Silahkan engkau berbuat sesukamu tatkala engkau tidak memiliki rasa malu, asalkan itu merupakan perbuatan yang mubah, bukan perbuatan yang haram. Kemudian maksud yang kedua dari perkataan ini yaitu adalah ini merupakan perintah, yang ini merupakan sebuah ancaman, ya, sebuah ancaman. Ketika engkau tidak memiliki rasa malu, maka silahkan engkau berbuatlah sesukamu, tetapi nanti engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu tersebut. Kemudian bisa juga bermakna bahwasanya ini merupakan berita, ya. Kata perintah ini merupakan berita bahwasanya ketika seseorang itu tidak memiliki rasa malu, maka nanti dia akan menjadi orang yang hina. Dia tidak akan dihargai oleh orang lain karena dia tidak memiliki rasa malu, yang itu membuat mulia dirinya sendiri. Maka sahabat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam harus senantiasa menghiasi diri kita dari rasa malu. Rasa malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita malu untuk melakukan kebaikan. Terlebih mungkin, ya, di saat ini di mana kita sedang dilanda wabah COVID-19, di mana banyak orang yang beralih profesi, yang mungkin dulunya pegawai, yang mungkin dulunya seorang wirausaha yang sukses gitu. Ketika ada pandemi COVID-19 ini, mereka beralih profesi menjadi mungkin pedagang, mungkin suatu hal yang atau pekerjaan lainnya yang penting bisa mendapatkan uang, asalkan itu halal, maka tidak usah malu jamaah sekalian. Kalau kita bekerja, asalkan pekerjaan kita merupakan pekerjaan yang halal, maka kita tidak perlu merasa malu akan pekerjaan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita misalkan belum bisa mengaji Al-Quran walaupun sudah dewasa, tidak usah malu, ya. Daripada nanti kita menyesal di akhirat ketika kita tidak bisa mengaji karena kita hanya mengedepankan gengsi atau rasa malu kita, sehingga kita tidak mau belajar Al-Quran karena kita sudah dewasa dan teman-teman kita merupakan anak kecil mungkin, ya. Jadi banyak yang saat ini orang-orang merasa malu untuk belajar Al-Quran ketika sudah dewasa, ya. Padahal rasa malu itu nanti malah membuat dia celaka, ya. Ketika mereka mengedepankan rasa malu dan mereka tidak mau belajar Al-Quran, nanti di akhirat pasti akan ditanyakan, mengapa engkau tidak mau belajar Al-Quran? Nanti kalau misalkan menjawabnya karena malu, bukan karena itu tahu perintahnya bahwasanya kita diperintahkan membaca Al-Quran, tapi karena kita mengedepankan rasa malu, lantas akhirnya Allah malah menghukum kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah sekalian, kita harus senantiasa mengedepankan, atau kita harus selalu senantiasa menghiasi diri kita dengan rasa malu. Tetapi jangan sampai rasa malu ini menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Rasa malu yang mulia yaitu adalah rasa malu yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang dalam pantauan, atau istilahnya ODP sekarang, ya, yang selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berbuat satu hal yang itu memalukan atau yang merupakan larangan dari Allah, maka kita harus merasa malu karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai malu untuk berbuat kebaikan atau melakukan perbuatan yang itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama itu merupakan kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat malu yang terpuji, yang menjauhkan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.